penerapan sintaksis dan konstruksi dan objek sintaksis. Selamat menyaksikan. Pengertian sintaksis. Krida Laksana menyatakan bahwa sintaksis ialah cabang linguistik yang mempelajari pengaturan dan hubungan antara kata dan kata, atau antara kata dan satuan-satuan yang lebih besar, atau antar satuan yang lebih besar itu di dalam bahasa. Artinya, sintaksis itu ialah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bagaimana pengaturan dan hubungan kata-kata dalam membentuk frase, klausa, dan kalimat. Ramlan menyatakan bahwa sintaksis ialah cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frase. Definisi itu menggambarkan bahwa wacana, kalimat, klausa, dan frase merupakan bentuk atau satuan bahasa yang di dalamnya terdapat seluk-beluk yang perlu dibicarakan atau dikaji. Dengan kata lain, di dalam bentuk atau satuan bahasa itu terdapat unsur dan hubungan antar unsur yang perlu dikaji oleh sintaksis. Sebagai satuan bahasa, wacana memiliki unsur yang berupa kalimat-kalimat. Berikutnya, kalimat memiliki unsur yang berupa klausa-klausa atau frase-frase. Klausa memiliki unsur yang berupa frase-frase atau kata-kata. Di samping itu, perlu dipahami pula pengertian kata karena satuan itulah yang menjadi unsur terkecil pembentuk wacana, kalimat, klausa, dan frase. Wacana ialah satuan gramatikal yang berada pada tataran tertinggi dan terlengkap. Wacana biasanya direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh atau paragraf. Dalam kasus tertentu, wacana bisa berupa kalimat atau kata, tetapi kalimat atau kata itu telah membawa amanat secara lengkap. Wacana biasanya tidak dibicarakan di dalam buku-buku sintaksis, karena sebagian ahli menyatakan bahwa wacana bukan merupakan bagian sintaksis. Wacana kemudian dibicarakan dalam buku tersendiri yang sering disebut dengan istilah analisis wacana atau kajian wacana. Dengan demikian, sintaksis hanya mengkaji satuan-satuan yang berupa frase, klausa, dan kalimat. Kalimat ialah satuan gramatik yang dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir turun atau naik. Menurut batasan itu, kalimat dipahami sebagai satuan gramatik yang didahului atau dan diakhiri oleh jeda panjang dan ditandai oleh intonasi akhir turun atau naik. Naik turunnya intonasi akhir itu ditentukan oleh jenis kalimat. Kalimat berita memiliki intonasi akhir turun, sedangkan kalimat perintah memiliki intonasi akhir naik, dan kalimat tanya memiliki intonasi akhir naik turun. Oleh karena itu, klausa juga dibatasi sebagai satuan gramatikal yang berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat yang memiliki potensi untuk menjadi kalimat. Lebih lanjut, klausa memiliki potensi sebagai dan merupakan unsur pembentuk kalimat. Artinya, klausa selalu berada di dalam kalimat sebagai unsur pembentuknya. Frase ialah satuan bahasa yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi. Artinya, frase selalu terdiri atas dua kata atau lebih. Oleh karena itu, frase juga disebut kelompok kata. Di samping itu, frase tidak pernah melampaui batas fungsi. Artinya, frase secara keseluruhan selalu berada di dalam satu fungsi tertentu, yaitu S, P, O, PEL atau kata-kata yang menjadi anggota sebuah frase tidak bisa sebagian berada pada misalnya fungsi S,
dan sebagian berada pada fungsi P. Jika demikian, satuan gramatik itu bukan frase, melainkan klausa. Frase juga didefinisikan sebagai gabungan dua kata atau lebih yang hubungan di antaranya tidak bersifat predikatif, tidak boleh yang satu sebagai S dan yang lain sebagai P. Yang kedua, penggunaan alat sintaksis. Kenjono dan Krida Laksana menyebutkan 4 macam alat sintaksis, yaitu urutan, bentuk kata, intonasi, dan kata tugas. Dengan menggunakan urutan bentuk kata, intonasi, dan kata tugas yang berbeda-beda dapat dibentuk frase, klausa, dan kalimat yang berbeda-beda. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa urutan kata dapat dipakai untuk membentuk berbagai konstruksi, frase, klausa, dan kalimat. Di samping penggunaan urutan yang berbeda-beda, pemakaian bentuk kata yang berbeda-beda juga dapat digunakan untuk membentuk konstruksi sintaksis yang berbeda-beda. Pemakaian kata menanam akan menghasilkan konstruksi sintaksis yang berbeda dengan penggunaan kata ditanam. Perbedaan struktur atau urutan kata di dalam kedua konstruksi sintaksis itu disebabkan oleh adanya perbedaan bentuk kata yang digunakan. Apabila yang digunakan bentuk kata mengambil kata petani, harus berada di posisi depan dan kata singkong berada di posisi belakang. Sebaliknya, jika yang digunakan bentuk kata diambil, kata petani berada di posisi belakang dan kata singkong berada di posisi depan. Di samping hadirnya frase surat kabar, penggunaan bentuk kata mengambilkan memaksa kata adi berada di posisi depan dan kata nenek berada di posisi belakang. Sebaliknya, di samping hadirnya frase surat kabar, pemakaian bentuk kata diambilkan mengharuskan kata nenek berada di posisi depan dan kata adi berada di posisi belakang. Perbedaan makna kedua konstruksi frase itu disebabkan oleh perbedaan kata tugas yang digunakan, yaitu kata tugas dan atau. Di dalam bahasa Indonesia terdapat sejumlah kata tugas. Kata tugas juga disebut kata sarana. Kata tugas berbeda dengan kata penuh. Kata tugas hanya memiliki makna gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal, sedangkan kata penuh memiliki makna leksikal. Lebih lanjut, jenis kata tugas meliputi preposisi, konjungsi, interjeksi, artikel, dan partikel. Perhatikan contoh berikut ini. Akhirnya ia dapat menemui si pemalas itu. Yang ketiga, konstruksi sintaksis. Konstruksi sintaksis ialah satuan bahasa yang bermakna yang termasuk ke dalam bidang sintaksis yang minimal terdiri atas 2 unsur. Satuan bahasa yang bermakna yang termasuk ke dalam bidang sintaksis meliputi wacana, kalimat, klausa, dan frase. Oleh karena itu, wacana, kalimat, klausa, dan frase juga termasuk konstruksi sintaksis. Sebagai konstruksi sintaksis, wacana yang berupa paragraf pada umumnya memiliki unsur yang berupa kalimat-kalimat yang mendukung sebuah gagasan yang lengkap. Wacana yang berupa teks lengkap atau utuh pada umumnya memiliki unsur yang berupa paragraf-paragraf yang mendukung sebuah gagasan yang lengkap. Di samping itu, wacana juga memiliki unsur yang berupa alat kalimat, yaitu urutan, bentuk kata, intonasi, dan kata tugas. Sebagai konstruksi sintaksis, kalimat memiliki 2 unsur, yaitu unsur segmental yang berupa kata, frase, dan klausa, serta unsur suprasegmental yang berupa jeda atau kesenyapan dan intonasi. Sebagai konstruksi sintaksis, klausa memiliki unsur yang disebut fungsi, kategori, dan peran.
Sebagai konstruksi sintaksis, frase memiliki unsur yang berupa kata-kata. Kata-kata sebagai unsur frase menampakkan aspek bentuk dan aspek makna. Oleh karena itu, aspek bentuk dan aspek makna kata-kata yang menjadi unsur frase sekaligus juga merupakan unsur konstruksi frase sebagai konstruksi sintaksis. Yang terakhir, objek sintaksis. Jadi, objek kajian sintaksis ialah wacana, kalimat, klausa, dan frase dengan segala permasalahannya, baik mengenai hubungan bentuk maupun hubungan makna unsur-unsurnya. Frase di dalam kajian sintaksis sekaligus sebagai objek sintaksis diperlakukan sebagai satuan gramatik yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak berciri klausa dan pada umumnya menjadi unsur pembentuk klausa. Artinya, semua unsur yang membentuk frase itu selalu berada di dalam fungsi tertentu. Misalnya, di dalam S, P, O, pel. Terutama unsur-unsur sebuah frase itu tidak membentuk konstruksi klausa atau menjalani fungsi S dan P. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam sebuah frase itu terdapat konstruksi klausa yang secara fungsional terdiri atas S dan P. Perhatikan dan bandingkan antara konstruksi frase dan konstruksi klausa berikut ini. Frase klausa: rumah besar, rumah itu besar, pegawai baru, pegawai itu baru, gudang beras itu gudang beras, ketika adik mandi, walaupun ia sakit, jika rumah itu roboh, rumah itu roboh. Contoh di atas menunjukkan bahwa frase dan klausa sama-sama memiliki unsur yang berupa kata. Kata-kata di dalam konstruksi frase dan klausa itu sebenarnya merupakan satuan-satuan yang dapat dikenali sebagai unsur langsungnya, yaitu unsur yang secara langsung membentuk konstruksi frase dan klausa itu. Unsur langsung sebuah frase ada yang berbentuk kata frase dan klausa. Unsur langsung frase rumah besar ialah kata rumah dan kata besar. Unsur langsung frase gudang besar itu ialah frase gudang besar dan kata itu. Unsur langsung frase ketika adik mandi ialah kata ketika dan klausa adik mandi, dan seterusnya. Hubungan makna antara unsur langsung yang satu dan unsur langsung yang lain di dalam konstruksi frase itu tidak bersifat predikatif atau bukan hubungan antara subjek dan predikat. Hubungan makna antara unsur langsung rumah dan besar bersifat endosentris atributif. Di sisi lain, hubungan makna antara unsur langsung ketika dan adik mandi tidak bersifat endosentris atributif, tetapi bersifat eksosentris, yaitu kata ketika sebagai penanda hubungan makna kewaktuan dan adik mandi sebagai penandanya. Hubungan makna antara unsur langsung walaupun dan ia sakit pada frase walaupun ia sakit dan unsur langsung jika dan rumah itu roboh. Pada konstruksi frase jika rumah itu roboh juga bersifat eksosentris. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa unsur langsung sebuah klausa menampakkan hubungan predikatif, sedangkan unsur langsung pembentuk frase tidaklah demikian. Artinya, unsur langsung sebuah klausa sebagian menduduki fungsi S dan sebagian yang lain menduduki fungsi P, serta keduanya menjalin hubungan predikat. Hal itu tidak terjadi pada unsur langsung pembentuk
sebuah frase. Sebagai objek sintaksis, kalimat diperlakukan sebagai sebuah konstruksi yang memiliki dua unsur, yaitu unsur segmental yang berupa kata frase dan klausa, dan unsur suprasegmental yang berupa kesenyapan dan atau jeda dan intonasi. Paduan antara unsur segmental dan suprasegmental itu merupakan aspek bentuk kalimat. Jadi, berbagai paduan unsur segmental dan suprasegmental yang merupakan aspek bentuk itu berkorelasi dengan berbagai aspek makna yang dimilikinya. Unsur segmental yang berbeda-beda yang diwarnai unsur suprasegmental yang berbeda-beda itu oleh sintaksis diduga memiliki korelasi dengan aspek makna yang berbeda-beda. Itulah penjelasan dari saya. Apabila kalian kurang paham atau tidak mengerti, silakan berkomentar di kolom komentar. Kita diskusikan bersama. Sekian, apabila saya ada kesalahan atau kekurangan dalam memberikan penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri, nun wal qalam ya mayaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.